Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Pemimpin Daerah Terpilih dan tentunya kita akan membahas apa yang tengah berproses dan terjadi, yaitu proses rekapitulasi suara berjenjang khususnya di tingkat provinsi. Kita akan menyoroti lebih khusus lagi untuk daerah khusus Jakarta yang selalu menarik untuk dibahas ini. Mas Aldi mungkin merespon apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ali, nampaknya sudah siap-siap nih untuk menyiapkan gugatan ke MK, melihat hasil rekapitulasi yang walaupun belum finish sih. Ini gimana nih? Ya silakan saja kan, karena setiap hak paslon untuk mengajukan keberatan kemanapun itu kan karena sudah ada badan-badannya tersendiri. Yang jelas yang pertama kami sangat percaya, masih percaya terhadap independensi dan profesionalitas Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua saya ingin menanggapi soal tadi mengenai penggiringan opini ya. Kenapa saya bahas penggiringan opini? Bahwa sekarang ini kan narasi yang dibentuk adalah minimnya tingkat partisipan pemilu di Jakarta. Padahal kalau kita kilas balik, pemilu golput ini tingginya bukan hanya di Jakarta. Kalau kita lihat di Sumut itu golput itu 50, berapa persen. Terus habis itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten itu juga menyentuh angka 38%. Nah di Jakarta ini 47%. 47% tadi Bang Ali bilang kalau misalnya Mas Pram dan Bang Dul ini hanya dipilih oleh 25%. Kalau kami 25% berarti Kang Emil berapa? Lebih bawah lagi dong. Itu pertanyaan pertama. Terus habis itu yang kedua, tidak pernah ada sejarahnya 100% pemilu diikuti oleh seluruh masyarakat suatu kota atau suatu negara tersebut. Kita lihat di Amerika. Di Amerika Serikat itu angka partisipan itu sekitar 50% maksimal. Nah di Jakarta itu paling tinggi sejarah dalam seluruh pilkada Indonesia itu pada saat tahun 2017. Menyentuh 70% tapi dengan polarisasi yang sangat besar. Terjadi sehingga orang rela berbondong-bondong untuk turun ke TPS menyuarakan haknya. Tapi Mas Aldi melihat yang angka 47% ini sebagai apa? Mereka tidak memberikan suaranya atau dugaannya apa? Balik lagi, dari 47% ini kan yang diklaim oleh pihaknya tim Ridho, tim 01 adalah 47% ini diklaimnya ya secara bahasa tidak mendapatkan C6 pemberitahuan. Padahal kan dari 47% ini harus kita pilah lagi. Berapa persen yang tidak mendapatkan C6 pemberitahuan, berapa persen memang yang golput, berapa persen yang sakit, berapa persen yang tidak ada di Jakarta. Ini kan banyak sekali faktornya, cuman kan ini klaim bahasa yang untuk penggiringan opini sebenarnya menarik memang di sini. Nah, tapi kalau kami lihat adalah balik lagi masyarakat Jakarta juga sebenarnya saya rasa tahu kenapa, karena dari 53%, Mas Pram menang sebesar 50,07%. Berarti di situ Mas Pram ini ya saya bilang bahwa memang benar-benar sosok yang dibutuhkan di Jakarta. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin kalau Mas Pram atau Bang Dul tidak ada, bisa jadi angka golputnya lebih tinggi lagi. Kenapa kayak gitu? Ini tokoh baru, tidak pernah ikut kontestasi politik, berangkat dari 0,1%, landing di 50,07%. Itu sangat bagus sekali. Kalau misalnya kita kilas balik, kita melihat statementnya dari Kang Emil yang bilang di awal bahwa targetnya berapa? 50%, tapi saya nggak mau lah menang tipis, saya pinginnya menang jauh sekitar 58%. Itu ada di media-media statement awalnya Kang Emil. Tapi landing di 38%. Penurunan ini banyak faktor. Banyak faktor berarti yang dilihat bahwa masyarakat Jakarta tidak suka terhadap Kang Emil. Itu sebenarnya. Itu kalau dari Mas Aldi. Ini adalah penggiringan opini publik sebenarnya. Nah kalau Bang Ali gimana nanggepinnya Bang? Kenapa dari 58 jadi ini datanya 39,4% lah. Analisisnya apa sih? Jadi gini, kalau dibilang penggiringan opini, justru ini bukan penggiringan opini, ini fakta yang terjadi. Faktanya seperti apa? 53%, ada 47% yang golput. Secara kita berpemilu ke pemilu Mbak, minim itu partisipasi 70 sampai 80 lah, tertinggi itu 2019 sampai 80% tuh ketika Pilpres ya. Itu rate itu antara 70 sampai 80%. Kalau kita lihat hasil hari ini berarti kan ada sekitar, kalau minimnya 70% berarti ada 17%. 17% kalau kita kalikan jumlah DPT itu udah hampir 1 juta lebih. Artinya ini bukan opini tapi ini fakta yang terjadi. Itu satu. Nah, menjadi pertanyaan kenapa ini bisa terjadi? Itu yang saya bilang tadi, di lapangan banyak kita temukan pemilih-pemilih kita tidak mendapatkan C6. Ada ya datanya itu semua ya? Ada, kita udah lapor ke Bawaslu. Kita lapor ke Bawaslu, tadi yang disampaikan tadi udah bekerja secara profesional, saya nyatakan sampai hari ini di Timur lah contohnya. Di Jakarta Timur yang kita laporin itu tidak ditindaklanjuti. Termasuk yang viral kemarin yang di Pinang Ranti. Yang nyoblos sendiri tuh untuk paslon 03. Itu sampai hari ini ada 2 komisioner 5.
2 komisioner sudah berdasarkan kajian merekomendasikan PSU. 3 komisioner yang lainnya tidak menyetujui. Ini artinya apa? Pinang Ranti kan tahu, kan viral di TV-TV itu. Kasus Pinang Ranti yang nyoblos langsung. Ini contoh kasus saja. Artinya Pinang Ranti ada, pembagian C6 juga masif. Nah, saya bilang dari awal ini ada apa tanda tanya besar. Dari hasil sayembaranya gimana Bang Ali? Kan sempat tuh ngadain sayembara juga untuk menerima ada laporan-laporan misalnya kecurangan yang terjadi dalam misalnya kan Pilkada tadi Jakarta. bilang kan kalau sayembara kan terkait politik uang. Oke. Ternyata setelah kita di lapangan berdasarkan laporan dan dari tim, itu justru kebanyakan nggak dapat C6. C6 ini kan asumsi masyarakat gini, gue nggak dapat undangan nih, terus gue ngapain ke TPS? Terus giliran mau di cross check, kan gitu kan? Ada beberapa itu yang mengatakan, Bu harus bawa undangan, Pak harus bawa undangan. Nah di sini ada sosialisasi KPU yang kurang. Artinya apa? KPU-nya juga tidak maksimal, Bawaslu-nya juga dalam penanganan perkara tidak maksimal. Jadi saya membantah omongan yang pertama. Nah terkait yang tadi penggiringan opini, itu tidak penggiringan opini. Fakta hari ini teman-teman media bisa, masyarakat bisa lihat media, cuma 47. Artinya ada 1 juta lebih orang yang di Pilpres itu kalau nggak salah 70 loh. Bayangin, di Pilpres aja cuma hitungan beda berapa bulan sih, Mbak? Oke, baik. Nah, ini jadi bukan penggiringan opini, jadi masyarakat juga mesti paham, ini fakta yang real terjadi di hari ini di Pilkada Jakarta. 47% itu bukan asumsinya semua golput, enggak. Kalau golput tuh paling kayak saya bilang tadi 70% sampai 80, sisanya golput oke lah. Tapi yang dari margin 53 ke 70 angka minimal ini itu bukan enggak golput. Baik. Gitu semua bisa beropini, semua punya fakta, tapi yang punya data pasti Foxpol juga punya data nih Bang Panggi. 47%-nya terdata nggak sih? Sebenarnya mereka kenapa gitu? Jadi sebegini Mbak Ken, kita mempelajari, mencermati dalam perilaku pemilih ya, ada voter turnout itu bahwa ada partisipasi yang dimobilisasi. Ada partisipasi memang nothing tulus mereka ke TPS. Ada juga partisipasi ya karena menunggu uang dan sembako, atau juga partisipasi karena cuaca. Jadi banyak faktor yang membuat mereka hadir atau tidak ke TPS. Yang bisa juga faktor mereka tidak merasa dekat dengan calon gubernurnya. Atau juga bisa juga mereka tidak punya alternatif pilihan lain. Itu membuat mereka muak dengan gaya politisi yang kemudian menjegal. Ada politisi yang tidak memberikan ruang grassroots akar rumput, yang mereka punya pilihan calon gubernur tapi nggak ini gitu. Tapi ini adalah jeroan seleranya elit gitu. Nah itu yang kemudian merusak kemarin kan presiden ambang batas itu 4% itu yang merusak kemarin, sehingga memang disetting, diagendakan seperti elit yang, tapi memang elit lah yang punya hak suara untuk mengusung siapa calon gubernurnya, karena partai politik yang menseleksi dari awal. Nah masyarakat kemudian memilih yang disajikan menu tersebut, di luar menu itu nggak bisa lagi, karena diseleksi oleh elit, di DPP termasuk pengurus-pengurus partai di DPD. Yang kedua adalah bicara tentang golput ya, memang tadi yang bisa 40% atau partisipasi politik. Kita golput itu kan ada 3. Ada golput ideologis, yang kedua ada golput teknis, yang ketiga ada golput administratif. Nah, ketiga ini kita harus klaster dulu nih. Apa yang menyebabkan mereka nggak datang ke TPS? Kalau apa yang disampaikan tadi Bang Ali, atau itu adalah sebenarnya golput administratif. Mereka misalnya nggak dapat undangan C6, atau mereka tidak terdaftar di DPT. Mereka ingin datang memilih, tapi kemudian secara administrasi mereka nggak memungkinkan untuk hadir. Nah, yang kedua adalah golput teknis. Teknis itu karena cuaca hujan, atau karena dia nggak bisa karena liburan, atau ada orang tuanya yang sakit, sehingga mereka tidak memungkinkan untuk datang ke TPS. Nah yang ketiga adalah golput ideologis, ini yang paling berbahaya. Golput yang bagi mereka pemilu tidak bermanfaat bagi mereka, mereka apatis. Dari jualan somai dari 5 kali ganti gubernur, tetap aja dagang somai gitu. Tetap aja bagi mereka jualan bakso, jadi pemilu nggak mau merubah nasib mereka. Tidak ada kemanfaatan, dan ini sangat berbahaya kalau dibiarkan. Nah, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi tidak datang ke TPS. Nah, sebenarnya poin yang penting, starting pointnya begini Mbak Ken. Demokrasi, prasyarat itu adalah partisipasi. Jadi, kalau ingin demokrasi itu mati pelan-pelan, ingin terbunuh pelan-pelan, lihat partisipasinya. Kalau trennya menurun terus, itu sebenarnya alarm bagi demokrasi, itu tanda bahaya bagi demokrasi. Karena partisipasi itu sangat penting untuk membuktikan bahwa pemimpin itu legitimate atau tidak. Ini pemimpin yang betul-betul sesuai dengan, misalnya kemarin munculnya kotak kosong yang menang, ada fenomena-fenomena lain, itu perlu dicermati bahwa ini ada apa.
Ya. Apakah memang kegagalan pemimpin yang tidak merasa dekat dengan rakyat selama ini? Tidak bisa say hello, bertatap muka, menyapa, menyalami masyarakat. Kalau di Jakarta yang tercapture ada apa, Bang Panggi? Dari Ya, 47% itu. Saya mencermati Jakarta tingkat partisipasi yang dianggap golput tadi ada 40% ya. Ya. Atau kemudian partisipasi paling rendah dalam sejarah pemilu. Kalau kita cermati dari data Voxpol pada pemilu 2017 kan saya juga quick count di TV nasional. Itu kan partisipasi lumayan bagus karena itu terbentuknya blok ideologis mengental. Jadi polarisasi isu sehingga memang mereka ini sampai ada yang mau jihad gitu ke TPS nih. Nah, ini pola ini kan enggak, ini kan betul-betul hanya persoalan rekam jejak, kinerja, prestasi, pengalaman yang diadu. Ada juga mereka merasa sangat disayangkan. Mereka punya idola seperti Anies misalnya. Tapi ternyata nggak ada calonnya. Dan mereka merasa ini nggak ada yang cocok. Kan itu bisa iya, bisa tidak gitu. Nah, atau memang bagi mereka ya udahlah, udah kepilih dalam konteks ini yang sebelumnya mereka merasa dekat dengan calon ini, mereka datang karena merasa kenal, merasa dekat. Nah, ini kan pemilunya tidak ada pemilu presidennya, berbeda dengan pileg dan pilpres. Itu dibuat serentak. Tujuannya apa? Supaya partisipasinya tinggi. Karena orang mau datang ke TPS itu sekalian. Dia memang mencintai presidennya, walaupun dia nggak kenal anggota DPRD-nya, nggak kenal anggota DPRD provinsi. Tetapi apa? Itu dibuatlah pemilunya serentak. Supaya apa? Sekali sejalan, beririsan. Sekali ke TPS, pilihan presiden, habis itu coblos anggota DPRD provinsinya. Kalau misalnya pileg itu dipisah, itu juga memungkinkan 50% ke bawah golputnya. Partisipasi voter turnout bisa menyimpan masalah juga. Kenapa? Orang malas juga, ngapain hanya milih ini. Tapi kemarin dibuat serentak, tujuannya salah satunya itu. Bagaimana partisipasi, karena orang mau datang memilih itu lebih senang, misalnya ingin milih presidennya sekalian, udah datang di TPS, udahlah pilih anggota DPRD provinsinya. Gitu. Berarti ada dugaan, kayaknya warga Jakarta agak bingung juga nih memilih pemimpinnya siapa nih, Mas Aldi. Gimana? Angkanya kan 50,07%. Apakah berarti harusnya yang diusahakan bisa lebih dari itu dong? Kita bermain logika ya. Pilkada hari ini waktunya itu sangat singkat. 2 bulan kami diberikan waktu untuk kampanye dari start awal sampai akhir ya. Nah, kalau misalnya secara logika, klaim bahwa misalnya ada dari partisipan ini merasa dicurangin, dari 47% ini merasa ada suara salah satu paslon. Justru seharusnya paslon yang paling diunggulkan adalah Kang Emil. Kenapa? Karena saya bilang sekali lagi, Kang Emil ini udah punya engagement di media sosial Instagram aja 21 juta followersnya. Terus habis itu beliau sudah berangkat digadang-gadang sebagai calon presiden. Yang otomatis popularitasnya sudah maksimal. Semua orang sudah mengenal. Itu yang pertama. Pertanyaannya kenapa hanya menyentuh 39% dari 53% partisipan politik. Berarti itu angkanya sangat rendah sekali loh. 39% dari 53% partisipan ya. Kalau Mas Pram, itu dari orang yang nggak tahu siapa dia. Berangkat dari nol, hanya diberikan waktu 2 bulan, bisa mendapatkan 50,07% dari 53% masyarakat Jakarta. Menurut kami ini adalah suatu prestasi. Kenapa? Karena dari seluruh lembaga survei, mungkin Bang Panggi pun juga bisa mengecek, itu 0,1% start awalnya Mas Pram. Bahkan Mas Pram sendiri bilang sama Charles Honoris, saya mungkin lebih terkenal Charles Honoris dibanding Pramono Anung. Bilang kayak gitu kan. Nah, bahkan sampai Onco Michael pun juga lebih terkenal dibanding Pramono Anung. Nah, tapi dalam waktu yang singkat ini, Mas Pram bisa dengan kerja keras bisa mendapatkan angka 50,07%. Menurut saya itu bisa menjadi salah satu opsi orang datang ke TPS. Kalau saya lihat, maksudnya Kang Emil dengan punya engagement sebesar itu, punya pengaruh politik sebesar itu, ketokohan sebesar itu, mendapatkan angka 39% dari 53%. Kalau tidak ada Pramono Anung dan tidak ada Rano Karno pada pilkada ini, saya berani jamin partisipan politiknya jauh di bawah 53%. Oke, jaminan yang optimis lah dari Pak Pramono dan juga Mas Rano, Bang Ali. Kalau mengolah angka 39,4% itu gimana? Jadi gini. Tadi saya belum sempat jawab soal keyakinan 58% Kang Emil, saya lupa. Itu kenapa bisa terucap, itu kan kita mayoritas didukung oleh hampir 15 partai politik dengan komposisi 91 anggota DPRD DKI Jakarta. Artinya standar 58% itu logikanya dari itu memang tercapai. Itu satu. Jadi keluarlah angka 58. Nah, soal yang tadi saya bilang, kalau saja saya bilang tadi ada angka C6 ini kan harus kita sedang kita telusuri segala macam. Kalau memang menyentuh sampai katakan 70%, saya yakin hasilnya nggak bakal seperti ini.
Karena kan orang kan kenapa keluar angka 39, khususnya di pasangan Ridho? Karena banyak yang kita temuin tidak mendapatkan C6 pendukung kita. Coba pendukung kita ini dikasih semua dapat undangan C6. Gitu loh. Tentu berbeda dengan angka hari ini. Kan teorinya sederhana. Angka ini 39 berdasarkan 53. Coba angkanya disebar semua. Karena berdasarkan informasi saya dapat, sosialisasi KPU itu hampir di angka 90% loh. Penyebaran kertas suara. Nah, 90% Mbak, pemilih 53. Berarti ada 37 lah. Oke, ini jadi pertanyaan ya. Nah, apalagi kalau 37% ini katakan sesuai kata KPU disebar undangannya, saya yakin angka ini berubah total. Nah, ini menjadi pertanyaan besar saya di awal, ada apa? Apalagi popularitasnya diakui juga loh ya, dari saya bilang tadi, kubu lawan popularitas loh. Mesin politik besar. Sekarang gini Mbak, sama kayak orang mau nonton bioskop, Arya mau main, artisnya terkenal, tiba-tiba tiketnya nggak dapet. Terus gimana? Mau nonton? Kan sama kayak hari di pilkada, orang terkenal, orang hebat, elektabilitas tinggi, pas masa kita iya memilih, ada yang mau nonton gitu masa iya ada yang mau milih, ternyata pas dicek nggak dapet C6. Ya sama kayak bilang bioskop tadi, film terkenal, aktor terkenal, artisnya cantik, giliran mau nonton nggak ada tiket. Kita kan sering mengalami seperti itu, kayak nonton bola nih, Indonesia negara main, pas dicek tiketnya habis. Kan menjadi pertanyaan besar. Coba semua nonton, berarti kan. Nah ini teori tadi saya bilang, kenapa angka 39% sampaikan Mas Aldi? Karena partisipasi 53. Coba deh kita jujur-jujuran, KPU buka undangannya yang dikatakan mereka 90% itu, coba terdistribusi apa enggak? Kalau itu real terdistribusi, angka hari ini saya yakin berubah. Jadi bukan karena tingkat partisipasinya rendah, tapi siapa tahu dugaannya ada. Salah satunya C6 itu karena masih Mbak. Karena kan Mbak sebagai masyarakat, kan pasti kan saya bilang tadi ketika dia mau ke TPS, undangan nggak ada, dengan keterbatasan pengetahuannya dia, artinya kan ada apa? Kan KPU selalu bersosialisasi bisa datang ke TPS menggunakan KTP nih. Tapi kan tidak semua tersampaikan informasi ini. Baik gitu Bang Ali, ditahan dulu. Kita akan mencari tahu sebenarnya jawaban di balik tanda tanya besar, khususnya dari tim Ridho, dari Bang Ali dan juga teman-teman. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.